Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadapmu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari Minggu ini, baik dalam bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil, berbicara tentang mengampuni. Dalam bacaan pertama dikatakan, barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Kita berjuang dalam hidup ini agar kita selalu memberikan pengampunan bagi orang lain. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena kalau tidak demikian, ketika kita hanya bisa membenci orang lain, memusuhi orang lain, Tuhan akan melakukan demikian terhadap kita. Kemudian dikatakan, ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Kalau kita mengampuni sesama kita, Tuhan pasti akan mengampuni kita semua, Bapak Ibu. Dan Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Bacaan ini sungguh meneguhkan iman saya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan pengampunan dari Tuhan kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain dalam kehidupan kita? Kalau Anda berbuat salah, Anda mohon ampun dari Tuhan, Anda berharap Tuhan mengampuni engkau. Lalu bagaimana ketika ada orang yang berbuat salah terhadap dirimu, dia meminta pengampunan dari dirimu? Apakah dirimu mengampuni dia? Harus mengampuni, Bapak Ibu. Karena tadi jelas, ketika kita mengampuni orang lain, Tuhan pun akan mengampuni kita.
Dan Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak oleh Tuhan hari ini untuk terus-menerus memberikan pengampunan. Saya cuma mau mengatakan kepada Anda, mengampuni memang sekali lagi tidak mudah. Tidak semudah saya ucapkan, tidak semudah saya khotbahkan. Tetapi pengampunan itu bukan tunggu soal perasaan kita sembuh dulu baru kita mengampuni orang lain. Kita tidak tahu kapan perasaan kita sembuh, Bapak Ibu. Mengampuni itu soal kehendak, mau mengampuni orang lain setiap hari atau tidak. Karena tadi dalam bacaan pertama sungguh jelas dikatakan, jika engkau tidak mengampuni, jika engkau membalas dendam, Tuhan akan membalas hal yang demikian terhadap dirimu. Saya yakin Anda tidak menghendaki hal demikian. Saya yakin Anda menghendaki berkat-berkat dari Tuhan. Maka ketika engkau berdoa, bagaimana mungkin kalau engkau memusuhi orang lain? Berdoa memohon pengampunan dari Tuhan, lalu ada kebencian terhadap orang lain. Berdoa memohon pengampunan dari Tuhan, lalu kita membenci orang lain, tidak mengampuni orang lain. Tidak bisa, Bapak Ibu. Kita diajak oleh Tuhan untuk terus memberi pengampunan. Tuhan, dalam bacaan Injil tadi, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah Tuhan? Tuhan mengatakan, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan tanpa batas, Bapak Ibu. Kita harus terus memberi pengampunan. Ingat kisah tadi. Hamba itu memohon, Tuhan ampuni saya akan membayar utang saya. Lalu berbelas kasihlah Tuhan itu kepada hamba itu. Maka kita dituntut untuk melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Saya sangat yakin, kalau Anda tidak diampuni orang lain, bagaimana perasaan Anda? Sakit, menderita, tidur tidak nyenyak. Itu juga dirasakan oleh orang lain ketika engkau tidak bisa mengampuni orang lain dalam hidupmu. Maka Tuhan selalu mengingatkan Anda dan saya untuk berjuang melepaskan kebencian demi kebencian dalam hidup. Agar berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan selalu berbelas kasih terhadap Anda, Bapak Ibu. Dan Tuhan ingin agar belas kasih Tuhan yang diberikan kepada Anda, mampu Anda salurkan kepada orang lain. Siapa yang tidak pernah berdosa di hadapan Tuhan? Saya juga berdosa di hadapan Tuhan. Saya juga mohon belas kasih dari Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dosa kita, bukan? Dan Tuhan menghendaki hal yang sama. Agar engkau juga bisa mengampuni orang lain dalam kehidupanmu. Suami mengampuni istri. Istri mengampuni suami. Anak-anak mengampuni kedua orang tuanya. Kedua orang tua mengampuni anak-anaknya. Sekali lagi, Bapak Ibu. Memang tidak mudah mengampuni orang yang selalu melukai perasaanmu. Mengampuni orang yang setiap hari menyakiti engkau. Tapi dengan melakukan hal itu, hidup Anda akan jauh lebih tenang. Hidup Anda akan merasa jauh lebih damai. Karena Anda membuang sampah yang tidak berguna. Kebencian itu sampah. Kalau kita simpan dalam diri kita, kita meracuni diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita harus bahagia. Anda pasti ingin bahagia. Maka ketika kita mau sakit terus, kita mau menderita terus, jangan pernah mengampuni orang lain. Maka Tuhan selalu mengingatkan Anda dan saya. Kalau Tuhan saja mengampuni kita, mari kita beri pengampunan pada orang lain. Memang tidak mudah. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan itu dalam kehidupan kita. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar sesakit apapun hati kita, karena kita dilukai, dikhianati, ditinggalkan, dibenci oleh orang lain, kita terus punya hati yang bisa mengampuni mereka. Dan semoga dengan demikian kita boleh mengalami kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan kita. Percaya Bapak Ibu.
Tuhan akan bersama-sama dengan Anda melakukan itu. Mohonlah rahmat dari Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup, tapi beri saya kekuatan untuk melakukan itu, Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami Kau perkenankan bertamu di rumah-Mu serta menikmati belas kasih-Mu yang melimpah. Kami mohon agar anugerah yang kami terima membuahkan iman hidup dan pengampunan mendalam, sehingga kami dijiwai oleh semangat belas kasih-Mu terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, mereka semua yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.